Pilkada sudah di depan mata. Hasil survei pemilihan Gubernur Jawa Barat menyebut pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan masih duduki urutan teratas. Lantas bagaimana kondisi iklim politik dan strategi para paslon untuk mencuri suara warga Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, MQ Iswara, jubir pemenangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dan Cairoman Putro, jubir pemenangan Ahmad Saiku Ilham Habibi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Wilson. Selamat sore, Mas Ilham. Saya ke Bang Hanta terlebih dahulu. Bang Hanta, apa yang membuat Deddy Mulyadi dan Erwan unggul di Jawa Barat? Faktor apa yang membuat mereka unggul? Ya, pertama tentu popularitas ya, sebelum ke tingkat elektabilitas. Karena itu kami menyebutnya pertarungan para veteran, yaitu mantan cawagup yang bertarung di 2018 yang lalu, Mas Wilson. Dan kita tahu Deddy Mulyadi dan Pak Saiku dan Kang Deddy Mulyadi itu adalah cawagup dulu di 2018 yang lalu di Jawa Barat. Nah, mereka bertarung kembali dan inilah dua kandidat yang di urutan nomor 1 dan nomor 2 secara elektabilitas. Jadi faktor popularitas lah relatif lebih, apalagi lebih awal Deddy Mulyadi diusung oleh Kim, sementara sebaliknya itu belum terlalu lama untuk Pak Saiku, baru belakangan ya, lebih lama, lebih awal dari Deddy Mulyadi. Itu faktor pertama. Yang kedua, ini menunjukkan terkonsolidasinya suara Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Nah, yang sebelumnya Ridwan Kamil kan menjadi kompetitor berat bagi Deddy Mulyadi kalau bertarung. Ternyata Kang RK maju di Jawa Barat, tapi ternyata ke Jakarta. Nah, itu tergambarkan dari survei Poltreking Indonesia. Misalnya perolehan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan di aglomerasi kultural, subkultur Bandung Raya itu tinggi sekali. Keunggulan tertingginya Deddy Mulyadi di Bandung Raya. Dan kita tahu Bandung Raya adalah basisnya Ridwan Kamil. Nah, basis Ridwan Kamil itu cenderung berdasarkan data survei bergeser ke Deddy Mulyadi. Yang kedua, basis Pantura itu kekuatan kedua dari Deddy Mulyadi yang menunjukkan mengapa dia kuat, dan itu memang sejak 2018 memang mantan Bupati Purwakarta ini, Kang Deddy Mulyadi, cukup kuat, itu adalah basisnya. Nah, yang menarik memang di Megapolitan itu ada basisnya PKS. Masih lebih banyak ke Deddy Mulyadi, tetapi tidak setinggi di Bandung Raya dan Pantura perolehan Deddy Mulyadi. Artinya di situ Ahmad Saiku memiliki peluang untuk tumbuh Megapolitan basis-basis PKS. Ditambah mesin politik ya, karena dukungan partai yang cukup besar. Di sana ada pengaruh Prabowo atau Prabowo Effect yang barusan menang dalam Pilpres di Jawa Barat. Baik, Mas Cairoman, yang menguntungkan Deddy Mulyadi ini sangat banyak. Bagaimana Ahmad Saiku dan Ilham Habibi nantinya dalam kampanye supaya bisa meningkatkan elektabilitas? Ya, terima kasih Mas Wilson. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Hanta Yuda, Mas Iswara. Memang kalau kita lihat dari hasil survei, hampir sama dengan indikator maupun survei lainnya, kita melihat terjadi konsolidasi suara itu atau pemilih dari RK atau Kang Emil ke Deddy Mulyadi, dan kita anggap satu hal yang wajar karena memang keduanya ini sudah dari awal membangun popularitas dengan basis media sosial maupun media baru. Dan bagi kami ini hasil ini juga menunjukkan kalau sungguhnya pasangan kami yang selama ini baru muncul tepatnya 3 hari sebelum pendaftaran lalu mendapatkan angka ya 10-11% itu juga merupakan satu hal yang positif. Artinya kami melihat harapan publik untuk hadirnya sebuah alternatif baru dari apa yang sudah selama ini mereka kenal, karena harus kita akui tingkat popularitas dari kandidat kita pun masih rendah. Di beberapa survei menunjukkan 25-30%. Ini berarti tantangan paling besar adalah masyarakat belum dapat alternatif dari pasangan yang ada. Maka kami melihat inilah poin paling penting. Yang pertama adalah mengenalkan lebih dahulu, mengupgrade secara cepat, sekasratif popularitas dari pasangan asih Ahmad Saiku Ilham Habibi, di mana kami melihat ada 2 poin besar di sini. Yang pertama adalah kami melihat hampir merata anak-anak muda ini mereka punya pengenalan yang sangat baik dengan figur presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Ini satu potensi besar untuk bisa memperkenalkan brand baru, brand kemajuan, karena memang sangat dekat antara Ilham Habibie dengan orang tuanya ataupun presiden kita B.J. Habibie. Dan mudah-mudahan ini merupakan modal utama
Yang kedua Baik. adalah Ahmad Syehu yang dulu juga sama tahun 2018 yang memang tidak dikenal sebagai pasangan asyik ketika itu, namun mampu bisa menyalip bahkan hampir mendekati selisih 4% dibandingkan dengan RK dan UU ketika itu, Baik. sehingga sangat kompetitif gitu. Sehingga kami berharap dua potensi ini yaitu Ahmad Syehu dengan Ilham Habibie, mudah-mudahan mereka mampu mempercepat pengenalan publiknya dengan berbagai media yang sampai saat ini kita melihat penetrasi internet maupun penggunaan medsos sangat baik di Jabar ini, dan mudah-mudahan ini potensi besar untuk mengupgrade popularitas dari pasangan ini sebelum nantinya kita mengkonfirmasi menjadi favorability maupun menjadi elektabilitas. Demikian Mas Wilson. Baik, Mas Iswara, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja tiga pasang lain ini juga akan mengejar nanti di akhir-akhir jelang pencoblosan. Strategi dari tim Anda supaya mempertahankan suara Kang Deddy Mulyadi dan juga Mas Erwan untuk tetap berada di posisi atas apa? Ya, ada dua hal yang mungkin bisa kita tampilkan. Yang pertama, bahwa memori masyarakat merecall mereka bahwa PKS pernah memimpin Jabar ketika zamannya Aher maupun 2 periode bahkan. Yang kedua, bahwa kepemimpinan Aher yang demikian banyak prestasi yang didapatkan itu pun dilanjutkan dengan kepemimpinan dari RK atau Kang Emil. Kami melihat ada keberlanjutan antara brand image yang ditampilkan oleh pasangan Ahmad Syehu Ilham Habibie ini dengan dua pendahulunya, yaitu mereka menghadirkan tidak hanya aspek kesejahteraan, tapi juga mereka menghadirkan image kemajuan, di mana ada keseimbangan antara imtak dengan iptek dan inovasi. Imtaknya ini terhadirkan dengan figur Ahmad Syehu, lalu kemudian imtak maupun kemajuan peradaban ini ditampilkan dengan figur Ilham Habibie. Namun mudah-mudahan ini figur yang justru dapat memberikan solusi bagi harapan masyarakat Jabar tentang masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih beradab ke depan, sehingga mudah-mudahan keduanya mampu menghadirkan solusi yang efektif yang bisa menghadirkan keterpilihan bagi mereka berdua. Baik, Demikian, Mas Hanta, bisakah yang disampaikan tadi oleh Pak Khairoman mendulang elektabilitas dari Pak Syehu dan Ilham Habibie? Ya, pertama memang secara jarak jauh ya, kemenangan Deddy Mulyadi sangat tebal sekali. Tetapi tetap karena pilkadanya masih 2 bulan, kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya langsung prediksi nih, Deddy Mulyadi pasti memenangkan, kemungkinan besar menang di Jawa Barat. Nah, memang saya kira ada beberapa faktor yang harus diantisipasi oleh Kang Iswara dan tim Deddy Mulyadi, meskipun jauh ya, relatif jauh selisihnya. Satu, faktor cawagup yang dimiliki oleh Pak Ahmad Syehu ini elektabilitasnya kalau tanpa berpasangan itu lebih tinggi. Cawagupnya Ilham Habibie dari Pak Syehu. Pak Syehu hanya 12%, Ilham Habibie 16%. Nah, setelah digabungkan menjadi 11, sekian persen. Artinya itu bisa dikapitalisasi betul dari sisi nama Pak Habibie-nya, Ilham Habibie, faktor wakil. Itu mirip dengan Jakarta yang juga kami baru publish, Rano Karno lebih tinggi dari Pramono Anung. Itu satu. Yang kedua, faktor partai. PKS ini kan partai yang bisa diandalkan mesin politiknya. Jangan lupa pada 2018 yang lalu, itu Sudrajat dan Syehu itu merangsek cukup tiba-tiba tinggi itu, mendekati elektabilitas Ridwan Kamil menjelang pilkada. Dan satu lagi ini data penting, swing votersnya masih cukup tinggi, 42,6% orang mengatakan di Jawa Barat masih mungkin berubah. Jadi kalau ternyata ini yang harus diantisipasi, tapi saya harus mengatakan secara objektif, jaraknya terlalu jauh. Perlu pekerjaan berat bagi Pak Syehu untuk meningkatkan popularitasnya luar biasa. Nah, kalau popularitasnya naik harus melakukan semacam penetrasi di basis-basis yang saya sebutkan milik Deddy Mulyadi. Baik. Karena masih ada 2 bulan, masih mungkin. Meskipun peluangnya sangat berat. Kang Iswara, antisipasi apa yang dilakukan tim Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan? Ya, baik, terima kasih Mas Wilson. Yang pertama, atas nama pimpinan tim kampanye Barisan Gawe Rancage Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaannya, sehingga dalam beberapa kali survei, khususnya yang dirilis oleh
Mas Hanta Yuda maupun sebelumnya oleh indikator telah menempatkan Kang Deddy dan Kang Herwan pada posisi teratas, di mana pada survei yang pertama 77,81 dan sekarang yang versi Mas Hanta itu di 65,9. Perlu saya sampaikan bahwa Kang Deddy ini bukan baru sekarang, bukan baru bulan kemarin, bukan baru tahun kemarin silaturahmi dengan warga, menyapa warga, membantu warga. Kang Deddy ini sudah hampir 10 tahun berkeliling. Kalau saya perlu sebutkan jumlahnya, kurang lebih sekarang sudah 2.600 desa yang didatangi. Sudah 2.600 desa yang didatangi, 627 kecamatan sudah seluruhnya. Jadi sudah hampir 10 tahun. Sejak 2014 Pak Deddy itu sudah silaturahmi terus keliling. Nah, jadi ini bukan kerja yang instan, bukan yang hal-hal yang baru. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada seluruh warga, sehingga angka pada saat survei seperti itu. Nah, jadi dan apa yang dilakukan Kang Deddy dan Kang Herwan sekarang itu tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya mungkin khusus setelah dipasangkan ini ada pembagian wilayah. Kalau tadi kami tidak khawatir. Baik, kami melihat peta sebaran elektoralnya, baik dari wilayah aglomerasi kultural, baik dari gender, agama, pendidikan, baik dari suku, termasuk suku ya. Sunda, tidak hanya Sunda, ternyata Jawa pun mayoritas ke Kang Deddy. Kemudian jenis pekerjaan, ternyata tidak hanya ibu rumah tangga, ASN pun, petani, nelayan, pengusaha, mayoritas ke Kang Deddy. Jadi dari semua sebaran elektoral, baik dari aglomerasi kultural, baik dari gender, agama, suku, pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, usia, tingkat pendidikan, semuanya mayoritas ke Kang Deddy dan Kang Herwan. Mas Hanta, kalau karakter dari warga Jawa Barat ini sebenarnya lebih memilih tokohnya Mas Hanta atau program kerjanya? Sama kuatnya ya, kalau kita membedah di Jawa Barat, karakter tipologi pemilih itu ada pemilih rasional, yang memilih karena tadi Wilson katakan kinerja, rekam jejak, pengalaman, tapi juga ada karakter personal, itu pemilih psikologis. Itu kalau kita bedah di data survei kami di Jawa Barat, itu sama kuatnya peluang bagi kedua kandidat untuk bersosialisasi cukup bagus ya. Misalnya gini datanya, pemilih rasional ada 41,8%, psikologis 71%. Tapi kalau dibedah lebih dalam, yang melihat preferensi kinerja pengalaman kandidat itu 22%. Yang melihat karakter personal, preferensi karakter personal kandidat itu 20%, 19,8%. Jadi dua faktor yang ditanyakan oleh Mas Wilson itu betul dua faktor yang paling penting untuk dijadikan strategi bagi kandidat dan tim. Jadi pemilih rasional harus bagaimana mereka menawarkan kinerja Deddy Mulyadi selama ini, kinerja Pak Saiku selama ini, atau PKS bisa dikaitkan dengan Pak Ahmad Heriawan pernah memimpin Jawa Barat. Begitu juga karakter personal, karakter tadi yang disampaikan oleh Pak Iswara itu kan menunjukkan brand bahwa Deddy Mulyadi sering turun ke rakyat, merakyat, dan seterusnya. Itu juga bagian dari strategi untuk menyasar pemilih yang memperhatikan karakter personal. Jadi menurut saya faktor itu penting, Wilson, sama-sama penting, tergantung cari segmentasi di mana kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa pemilih rasionalnya tinggi, ya pendekatan harus dengan rasionalitas. Kalau di sana banyak pemilih psikologis, maka pemilih psikologis. Kalau sosiologis, pemilih sosiologis. Itu faktor yang paling penting. Pemilih rasional yang lainnya nanti menunggu bagaimana performa debat. Debat itu soal mereka menyampaikan program, visi misi, kinerjanya selama ini, penguasaan masalah. Tapi pemilih psikologis juga menonton debat melihat dari sisi karakter personal. Bagaimana dia public speakingnya, bagaimana dia penguasaan panggungnya. Jadi strategi itu sangat menentukan bagi kedua kandidat nanti di masa kampanye juga. Apakah efektif mereka bersosialisasi, berkampanye di dua bulan ini. Mas Wilson. Baik, iya. Ya, saya mau izin menambahkan. Jadi kalau kita bicara programnya atau rekam jejaknya, calon gubernur kami, Kang Deddy itu pernah di DPRD legislatif 2 periode. Pernah jadi kepala daerah di Purwakarta 2 periode. Wagubnya, cawagup kami, Kang Herwan itu pernah jadi ketua DPRD 5 tahun di Kota Bandung. Pernah jadi wakil bupati 5 tahun di Kabupaten Sumedang. Jadi rasanya kalau bicara program rekam jejak itu sudah rekam jejak itu sudah sangat luar biasa ya. Kemudian bicara program bisa dilihat dalam visi misi kami, rasanya kami yang mungkin yang paling membumi lah kami lihat dibanding
teman-teman yang lain. Yang kedua, kalau tadi bicara tipologi pemilih, rasanya baik itu dari pemilih rasional, pemilih psikologis, maupun pemilih sosiologis, menurut survei Kang Hanta tadi, Mas Hanta kan juga kita unggul di ketiga-tiganya. Iya. Baik. Iya, baik. Baik, Mas Hanta, jika ingin... Baik, sebentar kita tahan dulu Pak Iswara dan juga Bapak Khairoman. Mas Hanta jika ingin cabut dari forum, boleh Mas, kami persilakan karena memang Mas Hanta hanya bisa sampai jam 4:40. Kami akan lanjutkan diskusi kami tanpa Mas Hanta. Terima kasih Mas Hanta telah bergabung bersama kami. Pak Iswara, Pak Khairoman, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanta. Siap Mas Hanta. Mas Khairoman tadi ingin menanggapi, silakan Mas. Ya, memang satu hal yang menarik Mas, bahwa tidak hanya masalah brand dari kandidat, namun juga gagasan yang dibawakannya. Dan kita lihat ada satu aspek yang kelihatannya menjadi keunggulan daripada pasangan kami ini, yaitu mengkombinasikan antara kemampuan mengelola pemerintahan dengan aspek politik itu, di mana Ustadz Ahmad Saiku merupakan tidak hanya pernah menjadi wakil kepala daerah di Kota Bekasi, kemudian jadi anggota DPR RI, namun juga ini keseimbangan dengan aspek entrepreneur, yaitu pengusaha. Figur Ilham Habibie yang memang sangat bervisi global, yang sudah bergelut lama dalam dunia industri gitu ya, yang kemudian bahkan memiliki satu visi yang sangat futuristik gitu, menghadirkan masyarakat Jabar yang berkemajuan, beradaban, yang sangat religius, namun berbasis kepada peningkatan kualitas SDM. Insya Allah akan menghadirkan fokus reindustrialisasi di Jabar ini, dan mudah-mudahan ini merupakan faktor menjadi trigger kemajuan ekonomi yang insya Allah akan menghadirkan Jabar yang sangat maju dan kemudian mudah-mudahan akan baik Pak Khairoman dan juga Pak Iswara. Warga Jawa Barat tentunya sudah sangat mengenal siapa-siapa saja calon kepala daerahnya dan juga track recordnya, jabatan sebelum-sebelumnya apa. Tapi yang juga perlu diketahui warga Jawa Barat adalah apa yang kira-kira 2 program yang diunggulkan oleh masing-masing supaya warga Jawa Barat juga bisa menilai dari rencana kerjanya. Saya mulai dari Mas Iswara terlebih dahulu. Apa 2 programnya, Mas? Ya, yang pertama, Jawa Barat itu provinsi yang dengan jumlah penduduk yang terbesar. Kita saat ini sudah hampir 50 juta, artinya 1/5 penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, tentunya SDM menjadi yang penting. Nah, kita menekankan bahwa kita akan tingkatkan Human Development Index kita, baik indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di Jawa Barat. Itu Kang Deddy dan Kang Erwas sudah komit masalah itu, dan akan kita mulai dari mana? Kita akan mulai dari desa. Kita akan mulai berdayakan desa, karena itu adalah pemerintahan yang terkecil, kita akan mulai. Nah, dari sana partisipasi masyarakat akan kita tingkatkan. Jadi sekali lagi, kita akan tingkatkan Human Development Index atau IPM pendidikan masyarakat Jawa Barat yang sekarang masih berada di urutan di bawah 10 di ini, dengan berbagai parameter, pendidikan, kesehatan, daya beli, mengurangi angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, kemudian angka kematian ibu hamil yang meninggal, angka kematian bayi, itu akan kita semua perbaiki. Baik, Mas Khairoman, program unggulan. Ya, kami ingin fokus kepada melakukan reindustrialisasi di Jawa Barat. Industrialisasi ini bukan semata pabrik, namun dia mengindustrialisasikan aspek pertanian, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sehingga kemudian terjadi hilirisasi yang menyebabkan ada added value yang menjadi trigger bagi kemajuan Jawa Barat. Yang kedua, untuk mendukung itu, maka kami membangun peningkatan kualitas SDM yang bertalenta digital. Dia harus berbasis kepada bangun karakter masyarakat Jabar yang sangat religius, namun juga sangat unggul dalam kaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan dengan berbagai advokasi yang nanti akan dikembangkan Jawa Barat yang berbasis kepada kemajuan teknologi, mudah-mudahan kita akan menghadirkan 2 aspek ini, yaitu kemajuan
yang berbasis kepada industri, lalu kemudian pembangun karakter SDM kita yang bertalenta digital. Demikian. Baik, tokoh-tokoh sudah dikenal, kita harapkan program kerja ini juga nanti akan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa memilih selain hanya ketokohan, tapi juga program yang akan dijalankan oleh pemerintahan ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak MQ Iswara, jubir pemenangan Deddy Mulyadi, dan Erwan Setiawan, dan juga Pak Hairoman Putro, jubir pemenangan Ahmad Saiku Ilham Habibie, dan sebelumnya ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak.